Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat melakukan perkuliahan walaupun secara tatap maya. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Lia Badriah, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Fisiologi Hewan, serta kepada teman-teman yang saya banggakan. Nah, perkenalkan, saya Dela Sari dengan NPM 222154114 dari kelompok 7 yang akan membahas mengenai materi sistem saraf pada hewan. Nah, di sini saya ditemani oleh dua orang rekan putri, yaitu Aihelmi Fadilah dengan NPM 222154117 dan Silvia Susanti dengan NPM 222154118. Adapun sub pembahasan dari materi sistem saraf hewan ini yaitu 1. Mengidentifikasi organ penyusun sistem saraf hewan invertebrata dan vertebrata yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang kedua, menganalisis proses fisiologi sistem saraf pada hewan invertebrata yang akan disampaikan oleh Aihelmi. Yang ketiga, menganalisis proses fisiologi sistem saraf hewan vertebrata yang akan disampaikan oleh Silvia Susanti. Dan yang keempat yaitu membedakan sistem saraf pada hewan invertebrata dan vertebrata yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, untuk mengefektifkan waktu, kita mulai dari pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama akan membahas mengenai organ penyusun sistem saraf pada hewan vertebrata dan invertebrata. Adapun komponen penyusun sistem saraf yaitu 1. Otak, yang kedua serabut saraf, yang ketiga plexus, dan yang keempat ganglia. Nah, serabut saraf ini merupakan kumpulan akson dari sejumlah sel saraf, baik itu yang sejenis ataupun tidak sejenis. Nah, contohnya serabut saraf ini yang sejenis adalah serabut aferen dan serabut eferen. Serabut aferen ini tersusun atas sejumlah akson sel saraf sensorik, sedangkan serabut eferen tersusun atas sejumlah akson sel saraf motorik. Nah, sedangkan serabut campuran terdiri atas sejumlah akson dari sel saraf motorik dan sensorik. Kemudian, plexus merupakan jaringan serabut saraf yang tidak teratur. Nah, pada plexus dapat ditemukan adanya badan sel saraf, meskipun tidak selalu. Oleh karena itu, di antara serabut saraf tersebut kadang-kadang dapat ditemukan adanya sinaps, kadang-kadang juga tidak. Nah, plexus ini juga dapat ditemukan pada pilum coelenterata dan hemichordata. Nah, pada jenis hewan tersebut, plexus ini biasanya berfungsi sebagai sistem saraf pusat. Apabila si plexus ini merupakan kumpulan neuron yang difus, di dalamnya dapat ditemukan adanya sinaps. Kumpulan neuron difus ialah kumpulan neuron yang tidak memiliki batas yang jelas. Nah, untuk selanjutnya yaitu ganglia, yang mana ganglia ini merupakan kumpulan sel saraf yang berbentuk nodul yang dilapisi jaringan konektif dan mempunyai badan sel saraf serta serabut saraf. Nah, dalam ganglia noduler selalu ditemukan adanya sinaps. Nah, ganglia pada vertebrata ini berbeda dengan ganglia pada invertebrata. Kalau pada hewan invertebrata, ganglia yang terdapat di daerah kepala anterior dapat berfungsi sebagai otak. Nah, berbeda dengan pada hewan invertebrata, otaknya masih sederhana dibandingkan dengan otak yang terdapat pada hewan vertebrata, yang mana pada hewan vertebrata ini otaknya sudah sangat kompleks. Nah, suatu sistem saraf yang kompleks ini mengandung neuron yang jumlahnya luar biasa besar. Nah, dalam melaksanakan fungsinya,
kerja dari setiap sel saraf ini harus benar-benar dikoordinasikan. Seperti itu. Selanjutnya mengenai organisasi sistem saraf hewan invertebrata. Nah, saraf merupakan salah satu komponen sistem koordinasi pada tubuh hewan. Sistem saraf dapat dilukiskan sebagai kumpulan neuron yang diorganisasikan sedemikian rupa sehingga mampu mengkoordinasikan berbagai aktivitas tubuh. Nah, organisasi sistem saraf pada hewan itu sangat bervariasi, tergantung pada tingkat perkembangan tubuh masing-masing hewan. Nah, hewan dengan tingkat perkembangan tubuh yang sederhana memiliki susunan organ sistem saraf yang sederhana juga. Sebaliknya, pada hewan dengan tingkat perkembangan yang sudah maju atau semakin kompleks memiliki susunan organ sistem saraf yang lebih kompleks juga. Nah, pada hewan invertebrata atau yang disebut dengan hewan tingkat yang paling sederhana, organisasi sistem sarafnya itu hanya tersusun atas sebuah neuron dengan dendrit dan akson. Yang mana dendrit ini berfungsi sebagai tempat utama masuknya sinaptik dari neuron lain, dan ujung aksonnya membentuk sinap dengan beberapa jenis sel efektor seperti sel otot. Nah, meskipun masih sangat sederhana ya, sistem saraf dengan susunan yang demikian itu ternyata hewan tersebut mampu menanggapi berbagai perubahan di lingkungannya. Nah, pada hewan yang lebih kompleks, akson adalah jalur konduksi komponen neuron yang menyebarkan potensial aksi ke terminal akson. Akson dari sel-sel saraf yang berfungsi ganda ini seringkali tersusun di dalam sebuah berkas saraf yang membentuk serabut saraf. Nah, selanjutnya serabut saraf ini berfungsi untuk menyalurkan dan mengorganisasikan aliran informasi di sepanjang jalur-jalur spesifik. Nah, sebagai contohnya pada susunan saraf hewan bintang laut yang memiliki seperangkat saraf radial yang terhubung ke saraf pusat. Pada setiap lengannya, saraf radial ini berhubungan dengan jaring-jaring saraf yang berfungsi untuk menerima informasi yang masuk dan mengirimkan sinyal-sinyalnya yang bermanfaat untuk mengontrol aktivitas motorik. Nah, susunan semacam itu ya cocok untuk mengontrol pergerakan yang rumit pada bintang laut. Nah, selanjutnya hewan dengan tubuh yang memanjang dan bilateral simetris memiliki sistem saraf spesialisasi yang lebih baik, yang mana hewan semacam itu sudah memperlihatkan adanya sefalisasi, yaitu kumpulan neuron sensoris dan interneuron yang terletak di bagian ujung anterior. Hewan ini biasanya sudah memiliki satu tali saraf atau lebih yang membentang dari bagian anterior ke ujung posteriornya. Nah, tali saraf ini berhubungan dengan sel-sel saraf di bagian tubuh lainnya. Pada cacing yang tak bersegmen, misalnya pada planaria, terdapat sebuah otak berukuran kecil dan tali saraf longitudinal yang membentuk sistem saraf pusat yang sederhana. Nah, pada beberapa jenis hewan semacam itu, sistem saraf hanya memiliki sedikit sel penyusun. Sebagai contohnya nih, pada nematoda, cacing dewasa jenis ini memiliki 302 neuron. Invertebrata yang lebih kompleks, misalnya pada cacing yang bersegmen dan arthropoda ini memiliki lebih banyak neuron, yang mana hewan ini sudah memiliki struktur otak yang lebih rumit dan dilengkapi dengan tali saraf ventral. Nah, tali saraf ventral ini dilengkapi juga dengan ganglia berupa gugusan neuron yang terdapat pada setiap segmen tubuhnya. Organisasi sistem saraf dalam suatu komponen atau dalam suatu kelompok hewan itu biasanya berkaitan dengan gaya hidup atau kemampuan dari hidup mereka. Nah, selanjutnya mengenai organisasi sistem saraf pada hewan vertebrata. Sistem saraf pada hewan vertebrata ini dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Yang pertama, sistem saraf pusat
tersusun atas otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan yang kedua, sistem saraf tepi ini tersusun atas saraf atau serabut saraf motorik dan sensori. Nah, pada sistem saraf pusat vertebrata terkoordinasi dengan sangat baik, yang mana otak ini merupakan organ yang mengendalikan segala aktivitas tubuh. Sedangkan sumsum tulang belakang yang terbentang di bagian dalam kolumna vertebralis berfungsi untuk menghantarkan informasi dari otak. Nah, serta berfungsi juga sebagai untuk membangkitkan berbagai pola pergerakan dasar. Nah, sumsum tulang belakang juga bertindak sebagai bagian dari otak yang independen, yang mana itu berfungsi sebagai pusat refleks. Nah, sistem saraf tepi bertugas untuk menghantarkan informasi dari wilayah perifer atau tepi ke dalam sistem saraf pusat dan berperan besar dalam regulasi gerakan di lingkungan internal hewan. Informasi sensoris mencapai sistem saraf pusat melalui proses penjalanan impuls di sepanjang saraf pada sistem saraf tepi yang dikenal sebagai saraf aferen. Nah, setelah informasi diproses dalam sistem saraf pusat, selanjutnya akan timbul perintah yang akan dijalarkan di sepanjang serabut saraf eferen menuju ke organ efektor, mencakup otot dan kelenjar, baik itu kelenjar endokrin atau eksokrin. Langsung saja ya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang proses fisiologi hewan invertebrata, saraf hewan invertebrata. Yang pertama, ada sistem saraf pada coelenterata atau cnidaria seperti ubur-ubur, anemon, laut, dan hidra. Nah, itu terdiri dari sistem yang sangat sederhana yang disebut saraf jala atau nerve. Nah, sistem ini tidak memiliki otak atau pusat saraf terkoordinasi, melainkan terdiri dari neuron-neuron yang tersebar dan membentuk jaringan di seluruh tubuh. Nah, pada coelenterata ini, sinyal saraf dapat menyebar dari satu bagian tubuh ke bagian lainnya dengan cepat karena tidak ada arah tertentu untuk penyebaran impuls. Kemudian, jaringan ini memungkinkan hewan untuk merespon rangsangan dari lingkungan secara langsung. Nah, misalnya ketika menyentuh sesuatu atau terkena perubahan cahaya, respon yang dihasilkan biasanya sederhana dan refleksif. Nah, sistem kontraksi tubuh atau gerakan tentakel. Nah, karena mereka tidak memiliki otak, tidak ada kontrol pusat yang mengkoordinasi respon yang kompleks. Yang kedua, ada sistem saraf pada echinodermata seperti bintang laut, bulu babi, dan teripang. Nah, sistem saraf echinodermata ini sederhana namun terorganisir. Mereka tidak memiliki otak pusat, tetapi sistem saraf mereka terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada cincin saraf pusat. Nah, ini tuh terletak di sekitar mulut. Nah, cincin saraf ini bertindak sebagai penghubung utama bagi sinyal saraf yang dikirim ke seluruh tubuh. Yang kedua, saraf radial. Nah, dari cincin saraf radial ini memanjang ke setiap lengan atau bagian tubuh lainnya. Saraf ini mengontrol gerakan lengan dan memberikan respon terhadap rangsangan di masing-masing lengan. Yang ketiga, ada jala saraf epidermis. Nah, ini tuh terletak di bawah permukaan kulit, terdapat jaringan neuron yang tersebar yang membantu echinodermata mendeteksi rangsangan dari lingkungan seperti sentuhan atau perubahan kimia di air. Nah, meskipun tidak memiliki otak, sistem saraf ini memungkinkan mereka untuk mengkoordinasikan gerakan sederhana seperti menggunakan kaki tabung untuk bergerak atau menangkap mangsa. Nah, kemudian ada yang pertama, ada istilah dari tubuh Vogt. Tubuh Vogt ini struktur seperti tentakel yang ditemukan pada echinodermata, terutama
pada bintang laut dan bulu babi. Tubuh FOD ini berfungsi untuk bergerak, menangkap mangsa, dan berinteraksi dengan lingkungan. Nah, struktur ini terdiri dari tabung yang berisi cairan, dapat memanjang atau menyusut berkat tekanan hidrostatiknya. Kemudian yang kedua ada ampula. Nah, ampula ini bagian dari sistem tabung kaki yang terletak di bagian atas tubuh FOD. Nah, ini tuh berfungsi sebagai reservoir untuk cairan yang membantu mengatur tekanan dalam tubuh FOD. Nah, ketika si ampula ini berkontraksi, maka cairan dipaksa untuk ke dalam tubuh FOD. Nah, ini tuh untuk membuatnya memanjang dan memungkinkan gerakan atau peregangan. Kemudian yang terakhir ada podium. Istilah podium ini bagian akhir dari tubuh FOD yang bersentuhan langsung dengan permukaan. Nah, podium FOD ini seringkali memiliki permukaan yang lengket atau melebar. Nah, untuk membantu dalam cengkeraman dan pergerakan di permukaan serta untuk menangkap mangsa. Nah, ketiga struktur ini bekerja sama dalam sistem gerak echinodermata, memungkinkan hewan tersebut untuk bergerak mencari makan dan berinteraksi dengan lingkungan mereka. Kemudian yang ketiga ada platyhelminthes. Nah, platyhelminthes ini sudah memiliki sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sel-sel saraf pada cacing pipih terkontraksi menjadi sebuah ganglion dengan dua lobus di bagian muka yang disebut dengan ganglion kepala atau otak primitif. Nah, dari ganglion kepala terdapat dua tali saraf memanjang ke belakang tubuhnya membentuk seperti tangga. Nah, karena itu disebut saraf tangga tali, pada cacing pipih memiliki sistem saraf yang simetris bilateral. Nah, sistem saraf pusatnya adalah otak kecil yang dihubungkan dengan dua tali saraf longitudinal. Sistem saraf tepinya meliputi sistem saraf transversal yang mirip tangga yang menghubungkan tali saraf dengan jaluran saraf yang lebih kecil di sepanjang tubuh. Nah, pada cacing pipih ini mulai terlihat adanya sefalisasi, yaitu adanya pemusatan sel-sel saraf pada bagian depan atau anterior tubuhnya. Nah, sistem saraf tepi ini terdiri atas saraf-saraf yang tersusun secara transversal atau melintang yang menghubungkan tali saraf dengan saraf-saraf yang lebih kecil yang terletak pada tersebar di semua bagian tubuh. Dan ganglion kepala ini mempunyai peran sebagai pusat sensoris yang menerima impuls dari titik mata dan reseptor lainnya pada kepala. Nah, ganglion kepala ini tidak mempunyai peran untuk mengkoordinasi aktivitas otot. Kemudian yang keempat ada sistem saraf pada Annelida seperti cacing tanah. Nah, ini tuh lebih berkembang dibandingkan dengan invertebrata sederhana. Nah, sistem sarafnya terdiri dari ganglia otak atau ganglion cerebral yang terletak di bagian anterior kepala dan berfungsi sebagai pusat pengendali utama. Nah, ganglia ini terhubung dengan saraf ventral yang memanjang sepanjang tubuh melalui setiap segmen cacing. Nah, di setiap segmen tubuh ini terdapat ganglia segmental yang berperan dalam mengontrol gerakan dan respon lokal. Saraf ventral ini bekerja seperti tali tangga dengan koneksi transversal yang menghubungkan kedua sisi tubuh, sehingga memungkinkan koordinasi gerakan yang teratur. Nah, reseptor sensorik yang tersebar di seluruh tubuh Annelida ini memungkinkan mereka merasakan rangsangan dari lingkungan seperti sentuhan, cahaya, atau bahan kimia. Dengan sistem saraf yang terorganisir ini, Annelida dapat bergerak dengan fleksibel dan merespon rangsangan dengan cepat dan beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang berbeda. Nah, kemudian dengan sistem saraf Annelida ini mampu melakukan gerakan yang
terkoordinasi dengan baik, merespon lingkungan sekitar secara cepat, dan memiliki kendali yang lebih fleksibel atas segmen-segmen tubuh mereka. Yang kelima ada sistem saraf arthropoda pada serangga, terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf pusat ini mencakup sepasang rantai saraf ventral yang membentang sepanjang tubuh serta serangkaian ganglia yang terhubung oleh tali saraf ventral. Setiap segmen tubuh biasanya memiliki satu ganglion, meskipun beberapa ganglia dapat menyatu atau membentuk otak dan ganglia besar. Nah, setiap ganglion berfungsi sebagai pusat refleks dan kontrol kegiatan. Yang pertama ada ganglion kepala yang menerima sinyal dari mata dan antena serta mengkoordinasikan aktivitas rahang dan bibir. Yang kedua ada ganglion ruas badan yang mengatur saraf menuju dada, perut, dan organ tubuh. Yang ketiga ada ganglion bawah kerongkongan. Nah, ganglion ruas badan yang berada di bawah saluran pencernaan. Nah, itu berfungsi untuk menghubungkan ganglia satu dengan yang lain. Nah, sistem saraf ini membantu mengkoordinasikan gerakan dan respon sensorik si serangga dan memastikan fungsi tubuh berjalan lancar. Arthropoda juga memiliki reseptor sensorik yang sangat sensitif, seperti mata majemuk untuk mendeteksi cahaya, antena untuk merasakan getaran atau bau, dan rambut halus pada tubuh yang peka terhadap sentuhan. Kemudian sistem ini memungkinkan mereka untuk merespon lingkungan secara cepat, melakukan gerakan yang terkoordinasi dengan baik, serta beradaptasi dengan berbagai kondisi, baik di darat maupun di air. Kemudian yang terakhir ada sistem saraf pada moluska. Nah, khususnya pada bekicot. Nah, ini terdiri dari jaringan saraf yang relatif sederhana namun efektif untuk kehidupannya. Nah, si bekicot ini memiliki sistem saraf ganglion yang terdiri dari beberapa kelompok ganglia atau kumpulan sel saraf. Nah, yang tersebar di seluruh tubuhnya. Nah, itu tuh terdapat beberapa ganglia utama, yaitu ganglion cerebral, yaitu di dekat kepala, itu berfungsi sebagai otak sederhana. Yang kedua ada ganglion pleural. Nah, itu di sisi tubuh terhubung dengan organ sensorik. Yang ketiga ada ganglion pedal. Nah, itu mengendalikan gerakan kaki, dan ganglion visceral ini mengatur organ-organ dalam seperti usus, jantung, dan insang. Nah, setiap ganglion dihubungkan oleh serabut saraf yang memungkinkan bekicot untuk merespon rangsangan dari lingkungannya. Nah, itu untuk mengordinasikan gerakan dan mengatur fungsi-fungsi tubuh vital. Nah, meskipun bekicot tidak memiliki otak yang kompleks seperti hewan vertebrata lainnya, sistem saraf ganglionnya ini cukup untuk memungkinkan perilaku yang terkoordinasi seperti pergerakan lambat, merespons sentuhan, dan merasakan perubahan suhu dan kelembapan di sekitarnya. Nah, bekicot ini juga memiliki reseptor sensorik sederhana di antena dan di kulitnya yang mampu mendeteksi rangsangan di lingkungan. Nah, informasi dari reseptor ini dikirim ke ganglion cerebral dan kemudian diterjemahkan menjadi respon, seperti pergerakan atau penarikan tubuh jika ada bahaya. Nah, sistem saraf ini cukup efisien untuk mendukung kehidupan bekicot di habitatnya yang umum, lembab dan terestrial seperti. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi yang selanjutnya, yaitu proses fisiologi sistem saraf vertebrata. Nah, sistem saraf vertebrata secara fungsional ini terorganisasi menjadi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi.
Nah, sistem saraf pusat ini terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, dan sistem saraf tepi ini terdiri dari serabut saraf yang membawa informasi antara sistem saraf pusat dan bagian tubuh lainnya atau perifer. Nah, sistem saraf pada hewan ini terdiri dari serabut saraf yang terbentuk dari sel-sel saraf yang terhubung dan berperan penting dalam persepsi sensorik, aktivitas motorik yang disengaja maupun tidak. Nah, serta menjaga keseimbangan berbagai proses fisiologis tubuh. Yang selanjutnya yaitu sistem saraf tepi vertebrata ini terdiri atas saraf kranial dan spinal yang berpasangan serta ganglia terkait. Nah, saraf kranial atau cranial nerve ini berasal dari otak yang menginervasi organ kepala dan tubuh bagian atas. Sedangkan saraf spinal atau spinal nerve ini berasal dari sumsum tulang belakang dan menginervasi ke seluruh tubuh. Yang selanjutnya yaitu sistem saraf eferen pada gilirannya memiliki 3 komponen, yaitu yang pertama sistem saraf otonom yang menginervasi otot polos, otot jantung, kelenjar, dan non-organ lainnya, organ motorik. Nah, pada sebagian besar vertebrata, sistem ini dibagi lagi menjadi sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatis. Nah, yang keduanya mempersarapi sebagian besar organ fiskal. Yang kedua yaitu sistem saraf somatik yang terdiri dari serat-serat neuron motorik yang mempersarapi otot rangka. Nah, sistem saraf enterik ini merupakan jaringan dinding saluran pencernaan. Kemudian, aktivitas pencernaan dikendalikan oleh sistem saraf otonom dan sistem saraf enterik serta oleh hormon. Yang ketiga yaitu sistem saraf enterik dapat bekerja secara independen dari sistem saraf lainnya, tetapi juga dipengaruhi oleh serabut otonom yang berakhir pada neuron enterik. Nah, ada juga perbedaan pada hewan bertulang belakang terletak pada tingkat kesempurnaan atau perkembangan otaknya. Otak hewan vertebrata dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama otak depan yang berkembang menjadi otak besar dan lobus olfaktorius. Nah, otak besar ini berperan dalam proses belajar dan gerakan yang disadari, sedangkan lobus olfaktorius ini berfungsi dalam penciuman. Yang kedua, ada otak tengah yang berperan sebagai pusat penglihatan. Yang ketiga, ada otak belakang. Nah, bagian otak belakang ini yaitu bagian atas otak belakang yang berkembang menjadi otak kecil atau cerebellum yang berfungsi dalam menjaga keseimbangan dan mengkoordinasi gerakan. Yang selanjutnya yaitu sistem saraf vertebrata terbagi menjadi 5 kelas, yaitu Pisces, Amphibia, Reptilia, Apes, dan Mamalia. Nah, yang pertama sistem saraf pada Pisces atau ikan. Nah, ikan ini merespon rangsangan dari lingkungan melalui organ perasa, kemudian rangsangan ini dikirim ke otak dalam bentuk impuls dan otak meresponnya melalui perilaku tertentu. Nah, sel-sel saraf ini mulai berkembang sejak awal tahap embrio dan berasal dari lapisan germinal terluar, yaitu ektodem. Nah, ikan ini mempunyai otak yang pendek, ada 10 pasang saraf kranial. Nah, pada penglihatan ikan terletak di kedua sisi kepalanya, bola mata ikan tidak dilindungi oleh kelopak tetapi dilindungi oleh selaput tipis yang tembus cahaya. Tetapi ikan dapat melihat dengan jelas di dalam air karena baik air maupun kornea ikan membiaskan cahaya pada sudut yang sama. Sel-sel saraf penglihatan pada ikan ini terdiri atas sel-sel batang dan sel-sel kerucut. Nah, kemudian mata ikan dapat berakomodasi dengan cara mengubah kedudukan lensa mata ke belakang atau mundur dan ke depan atau maju. Nah, gerakan itu dilakukan oleh otot kecil yang disebut retraktor lentis.
Nah, ketika melihat benda dekat, otot retraktor lentis ini berelaksasi sehingga lensa bergerak ke depan. Nah, sebaliknya ketika melihat benda jauh, retraktor lentis ini berkontraksi mengerut sehingga lensa tertarik ke belakang. Nah, kemudian ikan memiliki organ tambahan yang disebut dengan gurat sisi. Nah, yang berfungsi untuk mendeteksi tekanan air di sekitarnya. Gurat sisi ini mampu merasakan gangguan sekecil apapun di lingkungan ikan dan dengan tepat menentukan arah gangguan tersebut. Nah, pada organ ini memberi peringatan kepada ikan seperti saat mendekati karang atau benda lain sehingga ikan dapat menghindari tabrakan. Nah, yang selanjutnya yaitu sistem saraf pada amfibi. Nah, pada amfibi ini misalnya pada katak. Nah, otak pada katak ini terbagi atas 5 bagian dan cerebellum merupakan bagian yang terkecil. Nah, ada 10 saraf kranial. 3 saraf pertama yaitu membentuk plexus brachial dan saraf ke-7, ke-8 dan ke-9 yaitu membentuk plexus ischiadicus. Nah, amfibi ini memiliki gurat sisi yaitu saluran di bawah kulit dengan bukaan ke permukaan tubuh. Nah, lubang-lubang ini tersusun dalam satu garis. Nah, pada gurat sisi ini terbentuk rambut-rambut sensoris yang tersusun teratur. Nah, disebut neuromas. Nah, neuromas ini peka terhadap tekanan dan arus air, serta membantu amfibi mendeteksi pergerakan objek seperti mangsa atau predator. Nah, pada mata amfibi digerakkan oleh 6 otot, yaitu otot superior, inferior, rectus internal, rectus eksternal, obliquus inferior, dan obliquus superior. Nah, pada membran timpani yang berada di telinga tengah tanpa adanya telinga luar mengirimkan impuls ke columella atau tulang tipis di telinga tengah. Nah, yang kemudian meneruskan impuls tersebut melalui stapes ke koklea. Nah, yang selanjutnya yaitu sistem saraf pada reptil atau ular. Nah, masing-masing bola matanya pada ular dapat digerakkan ke arah yang berbeda-beda dalam waktu yang bersamaan. Hal ini memungkinkan penglihatannya lebih baik dibandingkan reptil lain. Nah, pada beberapa jenis ular terdapat sebuah sisik transparan yang menutupi masing-masing bola mata yang disebut spektakel. Nah, spektakel ini berfungsi melindungi mata dari debu dan menjaga kelembaban mata. Nah, reptil ini memiliki lobus olfactorius yang panjang sehingga reptil memiliki penciuman yang tajam. Lobus opticulus yang berada di tengah ini menyebabkan lobus opticulus terdesak oleh otak besar, sehingga reptil kurang baik dalam penglihatan. Nah, selanjutnya otak dengan 2 lobus olfactorius yang panjang terdapat 12 pasang saraf kranial, pasangan-pasangan saraf spinal menuju ke sumit tubuh. Pada lidah terdapat kuncup-kuncup perasa dan terdapat juga organ pembau pada rongga hidung. Nah, beberapa ular seperti ular piton menggunakan pit organ untuk mencari mangsanya yang terletak di kepalanya. Pit organ mendeteksi panas tubuh yang diradiasikan oleh mangsanya. Dengan organ ini, ular tersebut dapat mencari jejak mangsa di kegelapan. Nah, sama halnya dengan amfibi, reptil tidak dapat merasakan rasa makanan pada lidah mereka. Yang selanjutnya yaitu sistem saraf pada apes atau burung.
Nah, burung ini atau apes ini merupakan hewan aktif yang banyak melakukan pergerakan serta memiliki keseimbangan yang bagus terutama saat terbang. Nah, beberapa burung memiliki ketajaman penglihatan yang bagus. Karena itu, pusat koordinasi gerak dan keseimbangan burung berkembang baik. Hal ini dapat terlihat dari adanya lekukan pada otak kecil burung. Nah, pada otak besar burung ini memiliki sedikit neuron atau unit struktural dan fungsional dari sistem saraf, sehingga bentuknya juga tidak berlipat-lipat. Nah, pada burung ini memiliki tulang belakang berwarna abu-abu yang memanjang di sepanjang tubuhnya, sehingga membentuk saraf tulang belakang yang berperan dalam sistem koordinasi. Nah, pada saraf ini berfungsi untuk mengirimkan pesan dan informasi ke otak. Ketika burung memutuskan untuk bergerak, saraf tulang belakang mengirimkan pesan ke otak, lalu ke otot-otot yang terkait dengan gerakan tersebut, sehingga menghasilkan pergerakan. Nah, pada sistem saraf otonom ini terdiri dari serabut saraf yang berasal dari otak dan sumsum tulang belakang yang kemudian menuju organ-organ terkait. Yang selanjutnya yaitu sistem saraf pada mamalia. Nah, sistem saraf pada mamalia ini umumnya memiliki tingkat perkembangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok hewan lainnya. Bagian cerebellum lebih besar dibandingkan dengan bagian otak lainnya, dan cerebellum juga lebih besar serta memiliki 2 lobus lateral. Setelah saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, otak dilindungi oleh tulang tengkorak, sementara sumsum tulang belakang dilindungi oleh tulang belakang. Nah, otak besar ini merupakan pusat saraf utama karena mengatur berbagai aktivitas tubuh seperti kecerdasan, ingatan, dan keinginan kesadaran, dan juga pendengaran dan pernapasan. Kemudian lobus temporalis ini daerah pelipis serta bagian ubun-ubun mengontrol kemampuan berkomunikasi. Nah, pada otak kecil bertanggung jawab atas keseimbangan tubuh, koordinasi aktivitas otak, dan kerja otot serta rangka. Sumsum lanjutan atau medula oblongata yang terletak di bagian bawah batang otak berfungsi sebagai pusat pengatur refleks fisiologis seperti pernapasan, detak jantung, tekanan darah, suhu tubuh, serta gerakan refleks seperti batuk dan bersin dan juga berkedip. Nah, sumsum tulang belakang ini berfungsi sebagai pusat gerak refleks, penghantar impuls sensorik dari kulit atau otot ke otak, dan juga membawa impuls motorik dari otak ke efektor. Nah, sistem saraf tepi ini adalah lanjutan dari neuron yang bertugas membawa impuls saraf menuju dari sistem saraf pusat. Sekarang mengenai pembahasan perbedaan sistem saraf hewan vertebrata dan invertebrata. Nah, pada sistem saraf hewan vertebrata dan invertebrata ini memiliki perbedaan yang signifikan baik itu dari perkembangan evolusi, kompleksitas, serta organisasi saraf. Nah, yang pertama dari segi perkembangan evolusinya. Sistem saraf invertebrata ini cenderung masih sederhana, yang mana misalkan pada berbagai filum seperti arthropoda dan moluska dengan beberapa kelompok yang hanya memiliki ganglia saja. Sementara itu pada sistem saraf vertebrata ini berevolusi dari nenek moyang chordata dengan sistem saraf pusat yang lebih terpusat dan kompleks, yang mana
pada sistem saraf pusat ini melibatkan otak serta sumsum tulang belakang seperti yang terlihat pada mamalia dan burung. Nah, sistem saraf pada hewan vertebrata ini memungkinkan mereka untuk mengembangkan fungsi kognitifnya. Perbedaan yang ketiga dilihat dari segi organisasi sistem saraf. Nah, pada hewan invertebrata seperti cacing, tali sarafnya berada di bagian ventral tubuh. Sedangkan pada hewan vertebrata memiliki tali saraf di bagian dorsal yang dilindungi oleh rangka tulang belakang. Hal ini mencerminkan perkembangan perlindungan saraf yang lebih baik pada hewan vertebrata. Organisasi yang lebih terpusat di vertebrata ini memungkinkan kontrol yang lebih efisien atas fungsi tubuh dan adaptasi terhadap lingkungan yang lebih kompleks. Sedangkan pada hewan invertebrata ini mengandalkan kontrol saraf lokal di setiap bagian tubuh. Pada tabel ini juga menjelaskan mengenai perbandingan antara sistem saraf arthropoda dan sistem saraf vertebrata. Yang pertama, pada sistem saraf arthropoda, otak anterior atau ganglionnya besar dengan ganglia di segmen tubuh yang dihubungkan oleh berkas serat ikat berpasangan. Sedangkan pada sistem saraf vertebrata ini, otak anterior dengan sumsum tulang belakang memiliki pola percabangan yang segmental. Yang kedua, tali saraf pada arthropoda bersifat ventral padat dan berasal dari dua sumber. Sedangkan pada sistem saraf vertebrata, tali pusatnya bersifat dorsal berongga dan berkembang dari satu tabung saraf. Yang ketiga, pada arthropoda, ganglia adalah entitas diskret dalam sistem saraf pusat. Sedangkan pada vertebrata, ganglia adalah kumpulan badan sel saraf di luar sistem saraf pusat. Nah, jadi kesimpulannya yaitu sistem saraf ini merupakan jaringan kompleks yang berfungsi untuk mengordinasikan aktivitas tubuh baik pada hewan vertebrata maupun invertebrata. Nah, sistem saraf pada hewan invertebrata itu masih dikatakan lebih sederhana yang terdiri dari ganglia yang tersebar di seluruh tubuhnya. Sedangkan sistem saraf pada vertebrata itu sudah jauh lebih kompleks dibandingkan pada hewan invertebrata. Nah, sistem saraf pada hewan vertebrata ini terdiri dari sistem saraf pusat yang mencakup sumsum tulang belakang dan otak, serta sistem saraf tepi yang menghubungkan sistem saraf pusat dengan seluruh tubuh. Nah, baik secara evolusi ini, perbedaan antara sistem saraf pada hewan vertebrata dan invertebrata itu mencerminkan adaptasi terhadap kebutuhan biologis yang berbeda. Nah, pada hewan vertebrata, ia memiliki kemampuan untuk memproses informasi yang lebih kompleks dan memiliki kontrol pusat yang efisien. Sedangkan pada hewan invertebrata, ia mengandalkan sistem saraf yang lebih sederhana, tetapi cukup untuk kehidupan yang lebih mendasar. Baik, presentasi pada kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf atas kekurangan serta kesalahannya, serta kepada teman-teman apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan untuk menuliskan pertanyaannya pada Google Classroom. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.